Hidup kita berawal dari energi yang ada dalam diri kita, berasal dari percikan cahaya Tuhan di dalam diri, mengalir melalui jiwa dan pikiran. Dari dalam diri kita, keluar diri kita. Begitu juga kehidupan kita ini terkreasikan. Rileks, tenang, damai. Sadar, tenang, hadir sekarang. Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa supaya Sobat RTD dan semuanya yang ada di sana, sekeluarga, selalu dalam kondisi yang rileks dan tenang. Sehingga bisa scanning selalu, sadar selalu akan apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan. Amin. Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai syukur. Dan bagaimana syukur bisa mengarahkan energi kita. Ini ceritanya awalnya ya, hari ini ada banyak hal-hal yang saya temui, khususnya dalam diri saya sendiri gitu. Capeknya fisik ini betul-betul masuk ke level dewa lah ya, level yang mungkin sudah sangat capek begitu. Kebetulan ada kondisi-kondisi di internal saya di rumah yang membuat saya harus memanfaatkan benar-benar energi fisik. Jadi fisiknya harus dipergunakan begitu. Nah, tapi kalau tidak didukung dengan ketenangan, pasti yang muncul adalah emosi, pikiran jadi kemana-mana, perasaan juga nggak karu-karuan. Tapi alhamdulillahnya saya bisa tenang, selalu scanning pikiran dan perasaan. Sekali-sekali ya juga masih terjebak di zona negatif pikiran serta perasaan. Apalagi kalau sudah sangat capek ya. Kalau sudah sangat capek itu emosinya pasti naik gitu. Nah, di situ dituntut untuk selalu sadar. Boleh marah, boleh galau, boleh overthinking, boleh saja. Ya begitulah, karena sistemnya bekerja, pikiran bekerja, perasaan bekerja. Nggak apa-apa, asal disadari aja. Kalau sadar, akhirnya kita bisa tidak terbawa oleh amarahnya, tidak terbawa oleh pikirannya yang kesana sini begitu. Dan alhamdulillah, nah ya terbiasa ya dengan kata alhamdulillah, terbiasa dengan syukur, puji Tuhan, berkah dalam Gusti begitu. Syukur itu sebenarnya buat saya pribadi dalam kondisi saya, dia bisa mengarahkan fokus pikiran ke hal-hal yang membuat kita masuk ke zona positif. Bayangin kalau kita syukuri hal-hal yang kita temui setiap hari, berarti kita memfokuskan diri kita, terutama pikiran serta perasaan ke hal-hal yang positif. Jadi kalau makin banyak hal yang bisa kita syukuri, makin detail hal-hal yang bisa kita syukuri, maka akan terisi juga nih pikiran sama perasaan dengan hal-hal yang positif. Tapi syukurnya juga harus diatur. Jangan sampai mensyukuri hal yang tidak tepat. Kenapa? Nanti yang datang itu hal-hal yang itu juga begitu. Jadi kalau saya mensyukuri, alhamdulillah saya hari ini capek, tapi bisa tenang. Nah, kalau alhamdulillah saya dalam kondisi capek, berarti saya mengarahkan pikiran itu ke hal yang capek juga. Nanti jangan-jangan saya akan kedatangan hal-hal capek lagi ke dalam hidup saya gitu. Saya yang narik begitu. Nah, caranya bagaimana? Ya harus tenang dulu. Sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita syukuri dan hal-hal baik apa yang kita setting, kita masukkan ke dalam pikiran begitu. Supaya hal-hal itu juga yang akan terkirimkan ke alam semesta.
Dan alam semesta akhirnya akan merespon dengan mengirimkan energi yang akan termanifestasikan sebagai hal-hal yang sesuai juga. Gitu. Jadi kalau kita mensyukuri capeknya, nanti hal-hal yang capek juga yang datang begitu. Dan saya juga terbiasa tidak ngomong capek sebetulnya. Saya dan istri itu membiasakan kita tidak ngomong capek, walaupun kondisinya memang sebetulnya ya sangat capek, sangat lelah begitu. Apa yang saya omongkan sama istri, saya bilang, atau istri bilang ke saya bahwa butuh istirahat nih, butuh rebahan. Barang 20 menit, 30 menit, atau 1 jam gitu. Ya sudah, rebah saja, tidur saja begitu. Nanti giliran saya yang mengerjakan, yang mengambil alih pekerjaannya dia selama 1 jam. Saya tidak highlight dengan obrolan itu soal capeknya. Kalau diomongin capeknya, nanti dia semakin jadi begitu. Otak kita ini yang mengkonfirmasi, ya betul capek begitu. Nah akhirnya ke situ juga arahnya energi. Dalam kondisi yang capek, jadi makin capek. Ya sudah, bilang aja, butuh istirahat nih, butuh rebahan. Ya sudah, rebahan, istirahat, tidur, 1 jam bangun, pasti enak. Bisa mericas energi kan gitu. Nah, syukur ini juga begitu. Dia akan mericas energi karena kita memaksa pikiran, mengarahkan pikiran ke zona positif. Misalnya, sedang dalam kondisi yang capek, overthinking, galau, terus banyak serangan-serangan kejadian-kejadian yang tidak mengenakan dari luar gitu. Terus banyak misalnya dikejar tagihan begitu, tagihan dari luar masuk begini-gini. Itu kalau nggak fokus, nanti usahanya jadi nggak optimal, nanti malah fokus ke tagihan itu gitu. Ya, cobalah bersyukur dengan apa yang ada. Cobalah bersyukur atas apa yang kita miliki, atau minimal diri kita sendiri. Bersyukur masih punya mata yang bisa dipakai, bersyukur punya mulut yang bisa dipakai bicara, bersyukur atas kesehatannya, bersyukur atas kerja baik setiap organ tubuhnya. Itu yang awal saya kerjakan. Jadi saya mengarahkan hal ke dalam diri saya sendiri kemudian ke dalam, bahwa saya lebih mudah tenang apapun kondisinya gitu, tanpa harus meng-highlight atau menggarisbawahi hal-hal negatif yang ada begitu. Nah, syukur ini mengarahkan kita masuk ke zona positif. Dan energinya juga akan mengarah ke sana. Kemana perhatian kita, maka ke situ juga energi itu akan mengarah. Jika energi sudah terfokus ke situ, maka alam semesta juga akan mengirimkan feedbacknya dengan mengirimkan energi. Akhirnya, kalau tepat waktunya akan mewujud menjadi termanifestasikan menjadi kejadian-kejadian yang sesuai dengan apa yang kita syukuri tadi gitu. Jadi yang disyukuri jangan kondisi yang nggak enaknya ya, tapi kondisi yang enaknya. Misalnya jangan mensyukuri kondisi alhamdulillah ini mungkin Tuhan lagi ngasih kita kesempatan untuk merasakan kondisi yang nggak enak, yang begini diceritakan semua begitu. Nah nanti yang itu yang terjadi. Bersyukurlah atas kondisi tenangnya, stabilnya begitu. Maka pikiran akan mengarah ke situ, energi juga akan mengarah ke situ. Energi-energi yang ada di dalam diri kita ini dari setiap seluruh pusat energi atau pusen atau sering disebut juga sebagai cakra itu akan mengarah ke situ. Apalagi jika energi spiritualnya sudah bekerja dengan baik, sudah dibangkitkan, di-recharge dengan energi cahaya Tuhan, kemudian mengalir ke setiap cakra-cakra atau pusat energi yang ada, terus mengalir menuju jiwa, dan kita fokuskan di pikiran begitu. Nah, pikiran ini adalah sebuah alat yang memproyeksikan energi tadi. Apa yang kita pikirkan, terproyeksikan melalui energi, kemudian direspon oleh alam semesta. Timbullah kejadian-kejadian gitu. Nah, di situ juga ada peranan energi inti bumi, energi inti langit, kemudian ada energi bintang-bintang, energi alam semesta, ada semuanya peranannya. Sampai ada juga energi partikel Tuhan
yang sangat mengambil peranan. Jika kita bisa menggunakan pusat energi yang tepat, kemudian mengisi pusat energi tersebut dengan program yang kita sudah buat sebelumnya, maka akan lebih cepat alam semesta memproyeksikan atau memanifestasikan program itu menjadi sebuah kejadian. Nah, teknisnya panjang sebetulnya, cuman saya nggak pengen terlalu teknis, cuman sekedar mengingatkan seperti saya tadi, hari ini alhamdulillah saya bisa banyak bersyukur, dan terutama saya awalnya bisa rileks dan tenang, kemudian bersyukur mengarahkan pikiran saya ke hal-hal yang positif. Walaupun nyatanya saya sedang dalam kondisi yang capek. Nah, jika dalam kondisi yang capek itu pikiran sama perasaan tidak dijaga, tidak diarahkan, maka pasti kemana-mana jadinya. Akan banyak hal-hal yang gak enak yang akan datang begitu. Tapi jika kita membiasakan untuk minimal relaksasi energi, bisa lebih mudah tenang, kemudian tahu bahwa harus bersyukur selalu dalam setiap kondisi. Nah, dalam syukur itu berarti juga kita mengarahkan energi ke arah situ. Pikirannya masuk ke zona positif atau zona yang yang diharapkan. Alhamdulillah saya sehat, berarti pikiran juga mengarah ke zona sehat. Energinya juga mengarah ke zona sehat. Mestinya itu akan membuat kita semakin sehat. Kalau tidak terjadi sekarang, mungkin bisa besok atau entah kapan. Makin dipercaya, makin diimani, maka akan makin cepat terjadi atau terwujudnya. Maka akan makin cepat termanifestasikan sebagai sebuah kejadian. Itu yang saya bilang tergantung kelayakannya. Nah, kelayakan ini juga berhubungan dengan kepercayaan, keimanan kita terhadap apa yang kita percayai. Kemudian ada juga intervensi dari alam semesta, membantu, mendukung gitu. Nah, supaya kita semua layak, saya ingin mengajak Sobat RTD semua agar makin banyak bersyukur, terutama bersyukur dalam kondisi tenang. Ingat, tenang dulu baru bersyukur. Diawali dengan rileks, tenang, damai, nikmati suasana, kemudian bersyukurlah. Yang pertama yang harus disyukuri adalah dirinya sendiri. Bagaimana dirinya sehat, bagaimana organ-organ tubuhnya sehat, pusat-pusat energinya bekerja dengan baik, jalur-jalur energinya bekerja dengan baik, kemudian jiwanya yang makin bisa stabil pada kesadaran jiwa tenang. Coba itu dulu yang disyukuri. Jika bisa mensyukuri hal itu, maka akan ke situ juga energi mengarah, pikiran mengarah ke situ, energi yang mengarah ke situ, maka akan makin cepat terwujud hal-hal yang positif, yang baik, yang direncanakan, yang diinginkan bagi Sobat RTD sekeluarga sekalian. Apalagi jika yang muslim itu setelah bersyukur membaca sholawat, itu maknanya juga ada backup dari energi spiritual yang ada di dalam diri. Apalagi jika benar-benar energi spiritual itu sudah terbangkitkan, diam saja akan mengarah kepada hal-hal yang dipikirkan atau yang disyukuri tadi. Gitu aja, supaya tidak terlalu panjang sharing saya. Jangan lupa syukurnya. Dan please like, comment, subscribe, dan share video-video saya ya. Kasih masukan juga jika saya masih ada yang kurang. Kasih masukan juga tema apa sih yang ingin saya sharingkan lagi. Begitu dulu. Salam rileks, tenang, damai.
Rahayu Sagung Dumadi. Semua tampak ada di sana. Entah pikiran, entah hiruk pikuknya dunia, entah apa lagi yang ada di sana. Tapi sebenarnya semua harusnya kita kembalikan ke dalam diri. Seperti air mengalir, dia mengalir dari diri kita dan kembali pada diri kita. Seperti aliran air ini. Rileks, tenang, damai. Sadar, tenang, hadir sekarang.